Saya bacakan ulang ibarat. Apa kurang kedengaran? Wadahaba kaumun ila anal ibtida afil adat alati laisa laha ta'allukun bil ibadah jaizun. Jangan cepat pemahamannya. Bid'ah hanya dengan ibadah, jangan cepat. Bid'ah itu nanti memang pada ibadah dan adat. Lah, yang kita bahas kan adat Gi. Sepakat. Dalam ibarat saya, makanya saya awal bahasakan hukum al aslu fil adat fil bid'ah itu jaiz. Tapi saya mengklaim kenapa bid'ah qabihah dalam masalah ini nafsu soal. Karena saya itu memandang faktor eksternalnya. Dalam artian di luar dari ruang lingkup bid'ah, akhirnya menjadikan bid'ah yang awalnya fil adat jaizun ketika memang laisa ta'allukun bil ibadah ini jadi qabihah. Ibarat yang saya pegang, kenapa saya mengatakan ini bid'ah qabihah? Pertama, menurut kami dalam Fatwa Al-Kubro diku sangat pas. Tatbeknya gini. Di ceritanya gini kan, dalam Fatawi Kubro ada orang yang meninggal, terus di belakangnya itu ada keluarganya membawa makanan, yang mana nanti makanan tersebut dikasih kepada orang yang hafirin. Dan juga dia itu mengerjakan hal itu bukan memang karena pahala, tapi bimujarodil adat ibaratnya. Dan juga dia itu menganggap hal itu fardu. Lah ini yang menganggap hal ini fardu inilah yang menjadi qabihah. Dalam nafsu soal ataupun as'ilah yang kita bahas kan sudah saya bilang bahwasanya dia itu merasa hutang kalau enggak melakukan. Lah akhirnya seolah-olah dia ini menganggap hal ini kewajiban bagi mereka. Seharusnya kalau dia itu ahlu minal ilmi, dia itu dengan secara literatur amar ma'ruf nahi mungkar mengurangi, bukan malah menuruti adatnya. Karena setiap adat yang memang tidak ditentukan dalam syariat ataupun dalam nabi, itu ya harus sebisanya kita untuk bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nanti amar ma'ruf nahi mungkar ini kita bahas fase selanjutnya. Oke, pertama gini ya, saya runtut bahasa Fatawi Kubronya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila a'adallahu alaina min barakatihi amma yadbahu minan na'ami wa yuhmalu ma'amilhi khalfal mait ilal makbaroh wa yatasaddaqu nabih al-hafirin. Nah ini mahalu bahasinya. Walam yaksidu bidzalika illa muqtado ada ahlul balad. Dia itu sebenarnya sodako kepada hafirin dan juga memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti, tidak untuk sodako niatnya, tapi bimujarodil adat. Dan yang paling parahnya lagi lah ini, li anna dalika indahum ay inda ahlil balad itu kal fardi. Lah akhirnya mahukmuhu wahai Ibnu Hajar fa ajaba biqaulihi jami'u ma yaf'alu mimma dzukir fi su'al minal bid'ai al madhmumati lakin lahurmata. Kenapa beliau mengatakan bid'ah makmumah tidak hormat? Lah ini illa innafu ila syai'in min hulinahwi naihatin aw rasai wa min qasdi bi syai'minhu daf'u alsinatil juhal. Inilah yang menjadi bid'ah madmumah ini tidak haram. Sebenarnya sangat pas sekali dengan pembahasan kita. Andaikan kita tidak melakukan bahasanya lewat ke bawah kuburan itu, ya jelas karena dia itu menganggap hutang. Orang-orang juhal itu menganggap wah orang ini adalah bukan ahlu balad ini. Mungkin pas ya menurut kami. Siap. Dari HM ini kok mencoba mentadlis ibarat. Jadi tadi ada bahasa dari HM itu bahasanya ketika kok tidak melakukan, ada anggapan dari masyarakat soro kalfardi. Nah, ada bahasa kalfardi ini dari mana? Coba dari HM itu bacakan kembali ibarat yang ada. Bahasa kalfardi yang dibahasakan oleh HM Lirboyo tadi dari mana? Satu itu. Nomor dua, bahasa bid'ah qabihah ataupun ada bahasa bid'ah mazmumah. Ini kan bahasanya kan terlalu umum. Nah, coba dari HM Lirboyo ini bahasa bid'ah mazmumah ini arahannya apakah memang jaizah atau makruhah? Nah, itu. Nah, kemudian bahasa bid'ah qabihah apakah memang taratub hukumnya ini adalah haram atau makruh?
Ini perlu dipertegas lagi. Nah, kemudian dari bahasa daf'u al-sinatil juhal dalam kitab Fatawi Fiqh Kubro, ini bahasanya pun adalah yurja ayyuk tabalahu thawab. Bahasanya roja pokoknya. Nah, di bahasa roja ini, apakah memang ini masuk dalam konsep daf'u al-sinatil juhal yang kita ketahui bersama-sama oleh mubahisin atau tidak? Nah, taratub hukum dari yurja lahu thawab, ini apakah memang sunnah atau bagaimana? Nah, seperti itu. Terima kasih. Ini Monggo langsung tanggapi dari HM yang dari Al-Falah. Monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa mana yang kalfardi? Dalam Fatawi Kubro ya. Kan walam yaksudu bidzalik illa muqtadu adati ahlil baladi hatta innaman lam yaf'al dzalik sara mamkutan indahum khosisan la ya'bauna bihi. Wa hal idza qasada bidzalik al adat wa tasaddaq fi ghairil akhirah aw mujarradul adat madza yakunu ahluk mujawazan aw ghairuhu. Wa hal yuzauma sarafa ala ansiba'il waratha inda qismati tirkah wa lam yarda bi ba'duhum wa anil mayyit inda ahlil mayyit ila mudi syahrin min mautihi li anna dzalik indahum kal fardi ma hukmuhu. Jadi dzalik itu kami kembalikan semuanya. Hal demikian yang dilakukan oleh masyarakat itu seakan-akan keharusan untuk dilakukan. Maka kal fardi ma hukmuhu bagaimana? Kemudian dijawab, ini adalah minal bid'ah al madmumah. Nah, untuk masalah kedua, apakah ini haram apa tidak? Yo jelas, namanya bid'ah al madmumah oleh Imam Ibnu Hajar kan dijawab. Sebenarnya itu haram kan minal bid'ah al madmumati hormatan semestinya kan di apa namanya? Diistidroki bahwa lakinlah hurmata. Sebenarnya haram tapi tidak akan muncul haram kalau memang ada faktor daf'u al juhal. Kami dukung dengan ibarat yang lain. Ibarat yang lain bahwa dalam Syekh Ismail Zain, dalam Quratul Ain bi Fatwa Ismail Zain, ketika menanggapi walimatul hamil. Walimatul hamil kan untuk mencari poin bahwa sebenarnya faktor yang menjadi qobihah itu kan adat, sebagaimana awal tadi adat apakah juga bisa merubah hukum. Lah, ma qaulukum sayyidi fi hukmi walimatil hamli alladzi ya'taduhu ba'du ahli baladina fi tilkal walimati annal hamila yusil al hadirun. Itu kemana-mana Tor? Al jawab Moderator harus tegas nih. anna walimatal hamli al madhkurati fi su'al laisat minal walaimi al masyu'iyati fahiya bid'atun wa qad takunu bid'atan qobihatan. Kenapa kok bisa diklaim qobihah? Lima yusbihuha minal adati adzamimati kal asya'i allati dzukira fi su'al. Maka dalam konteks kita untuk menyatakan apakah ini diklaim sebagai bid'ah al-madmumah atau bid'ah adzamimah. Nah, maka karena ada faktor kal fardi dalam Fatawi Al-Kubro, maka kami berani ini adalah hukumnya haram sebagaimana yang diistidroki oleh Ibnu Hajar tadi. Ya, oke, siap. Monggo dari Lirboyo Indo mengkritisi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ibarat tadi yang ada di Fatawi Kubro ini oke. Jadi bahasa dari mana tadi? Minal bid'ah al madmumah lakin la hurmata fihi, itu salah paham banget ini. Maksudnya itu arahannya itu ke makruh. Nggih, ke makruh, dan nanti kalau di kosdu daf'u al-sinatil juhal jadinya boleh, ngoten pemahaman ibaratnya niku. Nggih, moderator nggih. Kemudian yang kedua, kalaupun nanti ini diklaim adalah haram dan bisa legal dengan hanya ada kosdu daf'u al-sinatil juhal, sangat janggal sekali. Karena ngeten yang namanya adat itu kan muwafaqatun nas, nggih. Muwafaqatun nas illa fil haram.
Jadi kalau semisal haram itu sudah agak legal. Ada contoh lagi seperti ini. Dalam pembahasan wafa bil ikhwan itu mengikuti teman-temannya itu. Jadi laisa minal wafa apa wis berarti Dari Oke, belakang oke. toh, Ya, dari betul. Karang Panas itu. di Monggo. Oke, kan Sik. yang mana ini? Dari Karang Panas kan, Nggih? Poin benten nggih. Yang belum tersentuh kalau dari takbir yang dibacakan di Fatwa Kubro, kalau dalam kasus kita itu tujuan melakukan atau harapan orang yang melakukan itu kan supaya bisa menghilangkan kenangan-kenangan indah bersama mayit. Ben gak kelingan terus karo mayit, ben gak sedih. Kan seperti itu. Lah kalau hanya memakai takbir dalam Fatwa Kubro, itu belum ada kaitan dengan tujuan orang tersebut melakukan. Itu hanya mujarodul ada saja. Sedangkan kalau dalam konsep yang lain, contohnya dalam tafaul, itu saya kira justru lebih akrab. Jadi masih belum ada pembahasan mengenai apa tujuan orang tersebut melakukannya. Oke. Motifnya itu kan ada di sini. Siap. Sedangkan dalam takbir itu belum ada, belum sampai ke situ. Ya, Mantan, dari Gi. Sekarang gini, Gi. Pertama kan sudah saya bilang gitu. Artinya nafsu soal niku memang oke kita badat. Oke. Terus hal yang membuat saya mengatakan madmumah ataupun haram niku apa? Di awal saya bilang faktor eksternal inilah yang merubah ataupun mengotak-ngatik bid'ah ini menjadi haram apa tak tidaknya. Sekarang gini, jujur-jujuran masalah tentang asilah. Asilah niku kan tujuan poros pertamanya dia itu beranggapan bahwa melupakan kenangan dengan cara melewat di bawah keranda mayit. Teman saya bilang dari awal, andaikan ini dia menjadikan sebagai keyakinan, loh sama. Seperti orang yang bilang bahwasanya kalau kita bertransaksi dari Sabtu, dia meyakini ini akan membawa kerugian, haram. Saya buktikan dalam satu ibarat, Gi. Tulisannya juga saya cari di kitabnya nih, Gi. Kitab saya kitab sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza sa'ala rajulun akhar hal lailata kadza au yauma kadza yasluhu lil aqdi awinuklah. Nah, tanda tanya. Falayah taju ila jawab. Enggak usah dijawab orang yang berkata begitu. Li anna syari'a naha an i'tiqadi dalik. Wa jazrun anhu jazrun balighun. Fala ibrata biman yaf'aluhu. Fokus Fatwa Kubro. Nah, sekarang gini. Faktor eksternal dalam nafsu soal, dia itu menganggap bahwa dengan melakukan ritual ini bisa cepat menghilangkan kenangan. Padahal ya secara bahasanya secara nalar, orang kalau malahan melari ke kuburan ataupun berkaitan dengan mayit itu malah mendekatkan kematian, ya enggak? Akhirnya karena pengitikodan ini ada orang bertanya dalam ibarat saya, apakah memang benar kalau hari Sabtu kalau masalah akad itu akan menimbulkan kerugian? Enggak usah dijawab. Karena hal-hal itu syariat pun melarang. Belakang. Oke, siap. Karena semua hal itu memang Allah, tinggal apanya kita. Artinya sudah disimpulkan. Ibarat Fatawi Kubro, Coba, ibarat Ibarat- Goyatul Talkhis yang saya simpulkan, mau Suafikiyah, semuanya menyimpulkan yang membuat haram itu bukanlah adatnya, akan tapi faktor eksternal rakyat itu yang meyakini bahwasanya ini Coba, menjadikan tadi siap. dari Niku. Lirboyo Coba itu Tor. ya. Udah menurut kami Tar dulu. itu. Dari Coba. Lirboyo itu tadi Ya, fokus coba saya membahas minta arahan dulu mujarodul ke yang di fi'linya belakang. tidak kosdunya. Biar Kok biar munyer-munyer terarah. sih? Monggo Pak Perumus. Kok Kesimpulannya begini dari HM ini mengatakan bahwasanya tradisi ini pada dasarnya adalah hukumnya bid'ah yang qobihah. Walakin la hurmah di sana. Karena kenapa kok dikatakan qobihah? Karena di situ ada sebuah anggapan keharusan itu. Keharusan sehingga enggak dikatakan sebagai qobihah. Demikian. Terima kasih moderator. Jadi bermula dari syub'a tadi mempertanyakan apakah ada dalil dan amalia salaf.
Itu saya memahami bahwa ketika ditemukan dalil khos, maka suatu tradisi ini akan menjadi masyru'. Ketika ada dalil Quran, hadis, qiyas, ijma' dan seterusnya itu, maka akan menjadi masyru'iyah, sesuatu yang memang hukum syariat, masyru'. Nah, sehingga ketika memang tidak ditemukan, maka kita tidak bisa mengatakan tradisi ini masyru' atau bagian dari hukum syariat, tidak bisa, karena memang tidak ada dalil khosnya. Kemudian terkait dengan apakah salafus soleh pernah melakukannya, itu kaitannya adalah ketika memang kita menemukan fakta sejarah bahwa ulama salaf pernah melakukan tradisi ini, maka kita itu ketika melakukan tradisi ini akan mendapatkan fadilah ittiba'us salaf. Al khair fit tiba'i man salaf kulluhu, kan begitu. Lah karena memang dari mubahisin tidak menemukannya, maka ya sudah kita rumuskan belum ditemukan. Bukan dengan bahasa tidak ditemukan, tetapi belum ditemukan. Suatu saat nanti mungkin ditemukan, kan begitu kalau belum. Nah, saya kira maksud pertanyaan sub'a begitu, terkait dengan kepentingan adanya dalil dan fakta sejarah ulama salaf. Baik. Kemudian berlanjut kepada kalau tidak ada dalil khosnya, tidak ada fakta sejarah dari ulama salaf soleh, lalu bagaimana hukumnya? Hukum tradisi yang seperti ini. Saya menyimak dari pembahasan mubahisin tidak membahas i'tiqadnya fa'il. I'tiqadnya fa'il di dalam deskripsi ada dua. Yang pertama mengharapkan kesedihannya hilang, kenangan-kenangan dengan mayit semasa hidup itu hilang semua, sehingga dia tidak sedih lagi. Yang kedua sebagai tanda penghormatan. Yang menurut saya yang paling penting ini, i'tiqadnya ini. Sementara mubahisin membahas tentang bahwa kalau tidak dilakukan ini akan mendapat gunjingan dari masyarakat dengan menggunakan pendekatan takbir fatwa kubro, yang mana di situ diusung konsep daf'u al-sinatil juhal. Kalau kita teliti, kita pahami ibarat daf'u al-sinatil juhal, itu saya kira sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa daf'u al-sinatil juhal itu hanya sebatas kepada hal-hal yang makruh. Ada enggak daf'u al-sinatil juhal sampai kepada hal-hal yang haram? Wedi dek rasani tonggo-tonggone ngelakoni perkara sing haram. Ono enggak takbire? Tidak ada. Oleh karena itu konteksnya daf'u al-sinatil juhal hanya sebatas kepada hal-hal yang makruh, seperti sodako kepada orang-orang yang takziah di Fathai Kubro itu. Itu kan tidak sampai haram. Masuk sodako haram. Nah, tetapi hukumnya hanya bid'ah madmumah lakin la hurmata fi. Kan begitu. Lah sehingga kalau kita tetap membahas daf'u al-sinatil juhal, kita sendiri masih belum tahu hukumnya itu apa. Apakah ini makruh, apakah ini haram. Nah, oleh karena itu yang paling penting dibahas adalah i'tiqadul fa'il ini. Dengan lewat di bawah kerandanya mayat, maka al-fa'il meyakini bisa menghilangkan kesedihan. Ini secara konsep fikih disebut apa? Saya kira itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak meyakini seperti itu, tapi hanya sebagai tanda penghormatan terakhir. Ini kan sudah berbeda antara mengharap hilangnya kesedihan dengan sebagai ekspresi penghormatan terakhir kepada mayit. Saya kira seperti itu. Monggo difokuskan terkait dengan pembahasan i'tiqadul fa'il. Saya kira begitu.